Selamat pagi, sahabat Tribuners dan profesional yang saya hormati dan saya muliakan. Saya Sian dari Trend Development Center. Kehadiran tamu istimewa Pak Usli Sarsi, CEO Mahkota Group Tbk. Apa kabarnya Pak Usli pagi hari ini? Kabar baik sekali. Ya. Terima kasih Sindiet sudah diundang ini. Untuk pemirsa, selamat siang semua. Hari ini adalah hari yang baik sekali untuk kita bersharing ya tentang beberapa prospek mengenai prospek sawit di bidang kita. Terima kasih Pak Usli ya sekali lagi atas kesediaan waktunya untuk sharing bersama para Tribuners 1 jam ke depan. Nah, Pak Usli adalah CEO Mahkota Group yang tentunya sudah mengetahui banyak informasi tentang industri sawit, dan hari ini saya akan menggali lebih detail apa sih keunggulan dan potensi sawit ke depannya. Ya. Pak Usli tadi sudah ada melihat profil video tentang Mahkota Group. Ya. Mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan yang pertama, ceritakan sedikit perjalanan Mahkota Group dan Pak Usli yang ikut membesarkan Mahkota Group di Sumatera Utara, dan saat ini sudah bukan hanya di Sumatera Utara, tapi Mahkota Group juga sebuah perusahaan grup sawit yang sudah Tbk dan sudah saya katakan adalah sudah masuki level nasional dan internasional. Silakan Pak Usli. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini kesempatan tentunya yang sangat luar biasa diberikan untuk sharing ya pengalaman kita. Mahkota Group awalnya sebenarnya dari keluarga, perusahaan keluarga ya. Perusahaan keluarga yang bergerak di bidang kontraktor tahun 92 ya, tahun 1992. Kemudian kita di 2002 kita memulai pabrik kelapa sawit karena kita bergerak di bidang konstruksi pembangunan pabrik kelapa sawit. Ada beberapa klien yang kita bangun. Kemudian sekarang ini kita udah punya modal sedikit untuk membangun pabrik yang pertama di tahun 2002. Jadi memang satu perjalanan yang panjang, tapi untuk kesempatan ini saya sedikit aja untuk menceritakan sejarah kita. Kemudian hampir setiap tahun setelah itu, karena marginnya cukup bagus, kita setiap tahun membangun ya pabrik kelapa sawit. Jadi kita memang bukan memulai dari kebun, tapi memulai dari industri sawitnya. Jadi sampai terakhir kita setelah kita memiliki 6 anak perusahaan, dan kita udah memikirkan bagaimana kelangsungan perusahaan kita untuk dalam jangka panjang, sustainable-nya kita pikirkan. Tercetus ide untuk 2011 kita membuat satu holding company yang bernama Mahkota Group. Jadi semua anak-anak perusahaan kita ya kita gabungkan di dalam satu Mahkota Group. Dan di 2018 bulan Juli kita go public. Jadi sudah hampir 3 tahun ini Pak Sindiet kita go public, dan sekarang ini saham kita sudah dibeli oleh sekian ribu nasabah yang partner kita yang bergabung di dalam perusahaan kita. Jadi itu perjalanan singkat kita lah saya ceritakan. Kalau perjalanan diceritakan akan panjang, nanti memakan waktu nih Pak Sindiet. Termasuk success story ya. Saya senang diskusi dengan Pak Usli karena wawasan, karena membangun sebuah grup itu tidaklah mudah sampai bisa go public dan masuk ke tahap nasional dan internasional. Nah Pak Usli, tentunya hari ini kita cerita-cerita tentang industri sawit ya. Menurut Pak Usli, pandangan Pak Usli tentang, saya mulai dari kebun dulu ya, kebun kelapa sawit untuk 5 tahun 10 tahun ke depannya bakalan, atau mungkin ada view seperti apa ya menurut pandangan Pak Usli? Kita syukurin ya, kita harus bersyukur letak geografis kita ini memang di ekuator ya, di Khatulistiwa. Jadi sawit itu paling bagus tumbuh di daerah Khatulistiwa, daerah tropis. Jadi kalau di garis Khatulistiwa itu lintang utara dan lintang selatan itu 21 derajat. Itu memang yang paling bagus untuk tanam sawit. Jadi
kita memang dikaruniai yang sama yang di atas adalah sawit. Ya, memang kalau kita bilang strong point kita di Indonesia itu pertanian dan perkebunan. Saya sampai beberapa kali kesempatan saya ingin sampaikan strong point kita, kekuatan kita ada di sini. Jadi kita memiliki lahan yang subur, kita memiliki 2 musim yang negara 4 musim tidak bisa tanam dengan baik. Contohnya kita bukan hanya sawit ya, tapi banyak memang kelapa, rempah-rempah, yang lainnya semua itu kita yang number one, kita paling bagus. Saya pernah ya, kita beli kelapa saya pernah kunjungi ke India, kelapanya semua mereka 4 musim, kelapanya ada, tapi kecil-kecil semua. Jadi kalau lain dengan kita di sini besar-besar, buah-buahan apa semua kita bagus-bagus. Jadi kalau di sawit ini memang spesial. Kalau itu komoditi yang lain itu hanya kita bilang satu sektor untuk pangan aja. Memang ada beberapa sektor yang bisa, tapi kalau sawit ini ada 4 sektor yang dimasukin sekaligus. Jadi untuk pangan, untuk consumer good, untuk pemakaian ya kosmetik juga di dalam itu ya, sampai ratusan produk kita bisa menghasilkan dari sawit. Kemudian transportasi, sekarang biodiesel, semua B30, pemerintah mencanangkan lagi B40 sampai B50. Kemudian satu lagi untuk energi, ini yang masif gitu. Untuk pembangkit listrik itu juga kita ampas sawit itu bisa kita gunakan jadi pembangkit listrik tenaga biomasa. Jadi ini memang spesial, kalau karunia ini kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau komoditi yang lain, dia nggak bisa menanam dengan massal ya, dengan luas lahan yang begitu besar. Karena apa? Sawit ini memang daya tahannya itu sangat luar biasa. Saya pernah ya kerendam, akarnya kerendam sampai 2 minggu total terendam gitu. Setelah itu masih bisa hidup, walaupun agak stres ya, tapi bisa hidup dia. Jadi salah satu tanaman yang daya tumbuhnya dan daya tahannya itu terhadap musim itu sangat luar biasa. Jadi kalau yang ditanyakan Pak Sindiat, prospeknya, saya bilang prospeknya sangat cerah sekali. Dan bukan hanya 10 tahun ya Pak ya. Kalau dilihat dari penggunanya itu mungkin unlimited ya, tidak ada jangka waktu yang bisa, karena keunggulannya banyak sekali di kelapa sawit ini. Ya. Kecuali ada ditemukan pengganti sawit yang mungkin seperti karet kan ada ditemukan sintetis ya dari minyak alam, itu bisa menggantikan. Tapi kalau sawit ini sampai sekarang belum ada tuh yang malah ada minyak nabati seperti bunga matahari, minyak rapeseed, yang lain-lain itu ada, tapi volumenya kecil, nggak bisa tanam seperti di Indonesia sawit ini. Jadi kita punya produksi 1 hektar itu 4 ton, yang di bunga matahari itu hanya 400 kilo, 10%-nya saja. Jadi sama-sama 1 hektar, tapi produksi kita, minyak nabati kita besar sekali volumenya. Jadi itu yang menjadi strong point kita di Indonesia. Sawit ini saya lihat prospeknya akan jangka panjang sekali. Artinya kalau ada pebisnis yang ada korelasi atau hubungannya dengan industri sawit, baik itu pelaku sawit, investor dan sebagainya, bisnis ini adalah bisnis yang sangat jangka waktu yang lama, long time, dan sustainability-nya juga sangat bagus ya. Betul. Jadi artinya memang sawit ini adalah dia dapat dikatakan sebagai sumber nabati dan sumber energi dunia yang terbarukan ya. Yang terbarukan. Yes. Kalau sumber energi yang seperti fosil, batu bara, itu banyak sekarang ini mendapat kecaman karena tidak sustainable, bisa merusak lingkungan. Jadi 2 isu ini di sawit ini sebenarnya nggak ada. Produk kita itu sustainable dan ramah lingkungan sebenarnya. Yes. Tapi di dalam proses untuk itu yang disorot. Dalam proses produknya enggak, tapi prosesnya itu ada yang memang dulu lah, bukan sekarang ya. Dulu orang membuka lahan itu dengan menebang pohon. Tapi kalau sekarang sudah pemerintah dengan
menjalankan menjaga lingkungan hidup di dalam masa pemerintahan sekarang ini yang 10 tahun, 15 tahun ini hampir-hampir sudah tidak ada merusak lingkungan, hampir ya. Tidak ada sih, enggak, tapi hampir tidak ada. Karena kita lihat aja semua hutan lindung lah, coba kita kita bisa masuk tutupan. Itu sekarang ini melanggar lingkungan hidup, sangat isu yang sangat kritis sekali ya. Kalau kita lakukan perusakan lingkungan, kita bukan saja perusahaan kecil, perusahaan perorangan pun bisa kena masalah. Apalagi kita perusahaan besar, mana berani kita merusak lingkungan untuk apa? Masih banyak lahan terlantar, masih banyak lahan-lahan seperti pasang surut itu luar biasa besarnya. Itu kita masih belum mengoptimalkan. Kalau kita seperti lahan pasang surut di Palembang, kita tanam itu per hektarnya sama dengan yang lahan-lahan mineral itu, sama.